Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 4, materi 3 yaitu network. Di sini kami ngambil tema Wi-Fi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, next slide. Ada Anastasia Estuwahyudi, lalu ada saya Zafira Syarafina, ada Laura Iva Razita, dan juga ada Mutia Dewi Kartika. Langsung saja kita mulai pengenalan materinya, yaitu yang pengertian Wi-Fi yang akan disampaikan oleh Anastasia. Kepada Anastasia disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity. Wireless Fidelity adalah teknologi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi sebagai penghubung perangkat-perangkat untuk dapat saling bertukar informasi. Gelombang radio yang digunakan yaitu dari rentang 2,4 GHz sampai 5 GHz. Wi-Fi dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer desktop, laptop, tablet, smart TV, maupun smartphone ke jaringan internet. Pada awalnya, nama Wi-Fi bukan singkatan dari Wireless Fidelity, melainkan merek dagang yang diberikan pada perangkat telekomunikasi yang bekerja di jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network dan sudah memenuhi kualitas kapasitas interoperasi yang dipersyaratkan. Nama Wi-Fi sebenarnya plesetan dari Hi-Fi atau High Fidelity yang dipilih karena dianggap lebih mudah diucapkan daripada nama produk aslinya, yaitu IEEE 802.11b Direct Sequence, yang merupakan standar Local Area Network atau LAN nirkabel. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Anastasia. Selanjutnya adalah macam-macam Wi-Fi yang akan disampaikan oleh Mutia. Pada Mutia silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam dari Wi-Fi. Macam-macam dari Wi-Fi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan standar IEEE atau Institute Electrical and Electronics Engineers dan berdasarkan tipe koneksi. Yang berdasarkan dari standar IEEE, pertama 802.11a, yaitu operasi di frekuensi 5 GHz, menawarkan kecepatan tinggi namun jangkauannya pendek. Selanjutnya 802.11b, yaitu operasi di frekuensi 2,4 GHz, menawarkan jangkauan luas namun kecepatannya terbatas. Selanjutnya 802.11g, yaitu operasi di frekuensi 2,4 GHz, menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan jangkauan. Selanjutnya 802.11n, yaitu operasi di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, menawarkan kecepatan tinggi dan jangkauan luas. Selanjutnya 802.11ac, yaitu operasi di frekuensi 5 GHz, menawarkan kecepatan sangat tinggi dan jangkauan yang baik. Selanjutnya 802.11ax, yaitu operasi di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, menawarkan kecepatan sangat tinggi, jangkauan luas, dan efisiensi energi yang baik. Selanjutnya macam-macam Wi-Fi dari berdasarkan tipe koneksi. Yang pertama Fixed Wireless Access atau FWA. Ini adalah menggunakan antena eksternal untuk terhubung ke menara pemancar, menawarkan alternatif untuk kabel internet tradisional. Yang kedua mobile hotspot, mengubah smartphone menjadi router Wi-Fi, memungkinkan berbagai koneksi internet dengan perangkat lain. Selanjutnya public Wi-Fi. Public Wi-Fi tersedia di tempat umum seperti bandara, hotel, dan restoran. Biasanya gratis atau dengan biaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya adalah manfaat dari Wi-Fi yang akan saya sampaikan, yaitu pertama ada akses internet yang lebih mudah dan praktis. Jadi, Wi-Fi memungkinkan bagi penggunanya untuk terhubung ke internet dengan mudah dan praktis, karena pengguna tidak perlu lagi repot-repot mencari
kabel internet untuk menghubungkan perangkatnya ke internet. Cukup dengan menemukan jaringan Wi-Fi yang tersedia, pengguna dapat langsung terhubung ke internet. Lalu, manfaat yang kedua adalah kecepatan internet yang lebih tinggi. Di sini Wi-Fi menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi daripada koneksi internet kabel tradisional. Hal ini dikarenakan Wi-Fi menggunakan frekuensi radio untuk mentransmisikan data yang lebih cepat daripada kabel. Selanjutnya adalah kemudahan berbagi data. Jadi, Wi-Fi itu memungkinkan bagi penggunanya untuk berbagi data dengan perangkat lain dengan lebih mudah. Pengguna dapat berbagi file, foto, atau video dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama. Atau beda juga bisa. Jadi, selanjutnya ada koneksi internet untuk berbagai perangkat. Jadi, kayak dalam satu Wi-Fi itu kita bisa pakai di laptop, di HP, maupun perangkat lainnya. Sekian dari manfaat Wi-Fi. Selanjutnya ada risiko dari Wi-Fi yang akan disampaikan oleh Laura. Kepada Laura, disilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko penggunaan terhadap Wi-Fi. Di sini ada risiko keamanan. Pertama, itu serangan man in the middle atau MIM. Serangan ini memungkinkan peretas untuk menyadap lalu lintas jaringan dengan mencari data pribadi seperti kata sandi, informasi kartu kredit, dan nomor jaminan sosial. Risiko serangan MPTM ini lebih tinggi pada Wi-Fi publik karena tidak memiliki enkripsi yang kuat. Peretas dapat dengan mudah menyerap lalu lintas data dengan menyamar sebagai titik akses Wi-Fi. Kedua, yaitu jaringan tidak terenkripsi. Jaringan yang tidak terenkripsi ini memungkinkan peretas untuk melihat semua data yang dikirim melalui jaringan, termasuk kata sandi, informasi kartu kredit, dan nomor jaminan sosial. Untuk menghindari risiko ini, pastikan untuk menggunakan jaringan Wi-Fi yang terenkripsi sebagai WPA2. Yang ketiga, yaitu phishing dan smishing, yaitu metode penipuan yang digunakan untuk mencari informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Phishing biasanya digunakan melalui email, sedangkan smishing itu dilakukan melalui pesan teks. Risiko phishing dan smishing ini lebih tinggi saat menggunakan Wi-Fi publik karena peretas dapat dengan mudah melacak aktivitas online korban. Untuk menghindari risiko ini, berhati-hatilah terhadap email dan pesan teks yang meminta informasi pribadi. Jangan pernah membuka tautan dan mengunduh file dari email dan pesan teks yang tidak kalian kenal. Yang keempat, yaitu serangan worm. Serangan ini yaitu virus biasanya membutuhkan program untuk bisa bekerja. Lain halnya dengan worm, serangan ini bergerak sendiri untuk menginfeksi perangkat kita. Penyebaran worm ini biasanya melalui pemindahan file dan juga jaringan Wi-Fi. Ketika ada perangkat yang terinfeksi tersambung dengan Wi-Fi yang sedang kita gunakan, worm dapat masuk melalui koneksi tersebut. Yaitu jaringan Wi-Fi cloning. Jaringan ini yaitu attacker atau penyerang juga bisa menduplikasi Wi-Fi yang telah ada sebelumnya. Mereka akan meniru nama dan jaringan dari Wi-Fi yang terpercaya. Tujuannya adalah untuk menyerap para pengguna sehingga mereka mendapatkan informasi pribadi. Contohnya yaitu mendapatkan nama, password, detail kartu kredit, dan bahkan data finansial. Tanpa dari Wi-Fi seperti ini adalah kecepatan yang lambat. Selanjutnya itu snooping dan sniffing. Ini merupakan istilah yang digunakan ketika orang lain menyadap sinyal Wi-Fi untuk mengetahui aktivitas kita di internet. Tidak hanya itu, dengan teknik ini mereka juga bisa mendapatkan akses terhadap situs yang sedang kita kunjungi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui password, data pribadi, dan bahkan mengambil ahli akun kita. Selanjutnya itu penyebaran malware. Penyebaran malware ini dapat ditanam pada jaringan Wi-Fi publik dan menginfeksi perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Malware dapat mencuri data pribadi, merusak perangkat, atau bahkan mengambil alih perangkat. Jika risiko penyebaran malware lebih tinggi pada Wi-Fi publik karena tidak memiliki kontrol keamanan yang ketat,
peretas dapat dengan mudah menyebarkan malware melalui web atau aplikasi yang dihosting di jaringan Wi-Fi tersebut. Untuk menghindari risiko ini, pastikan untuk mengunduh aplikasi dan mengunjungi situs web yang hanya dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya itu risiko kesehatan. Pertama yaitu paparan radiasi elektromagnetik atau IMR. Wi-Fi menggunakan gelombang radio yang merupakan bentuk IMR. Paparan IMR dalam jumlah besar dapat dikaitkan dengan meningkatkan risiko penyakit tertentu seperti kanker, gangguan saraf, dan jantung. Namun penelitian tentang hubungan antara IMR dan kesehatan masih berlangsung dan masih banyak perdebatan tentang dampak kesehatan dari Wi-Fi. Sekian penjelasan tentang risiko penggunaan Wi-Fi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Laura. Selanjutnya adalah contoh kasus 1 yang juga akan diterangkan oleh Laura. Kepada Laura disilahkan. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan contoh kasus terhadap penggunaan Wi-Fi, yaitu pengaruh penggunaan Wi-Fi terhadap aktivitas keagamaan. Jadi pada kasus ini, sebuah penelitian di sebuah warung kopi di kota Batang Lempang 2, yang mana mahasiswa banyak datang ke warung tersebut sebelum waktu maghrib dan pulangnya jam 2 sampai jam 3 pagi. Dan ketika waktu maghrib, masih banyak yang mengakses internet dengan mengabaikan waktu sholat. Hal ini sungguh sangat disayangkan, karena kalangan muda, khususnya mahasiswa, lebih mementingkan mengakses Wi-Fi daripada melaksanakan sholat. Selain sholat yang ditinggalkan, para mahasiswa lebih suka mengakses internet daripada mengikuti pengajian-pengajian untuk menambah pengetahuan keagamaan mereka. Sekian penjelasan kasus 1 oleh saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Laura. Selanjutnya adalah penyampaian contoh kasus 2 yang akan disampaikan oleh Cia. Kepada Cia disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kasus 2 yaitu Wi-Fi public. Wi-Fi public itu merupakan Wi-Fi yang bebas diakses oleh siapapun tanpa dipungut biaya. Wi-Fi public menyimpan risiko keamanan dan privasi, terutama yang tidak memerlukan autentikasi atau login dan tidak menyediakan enkripsi atau proses mengkonversi informasi menjadi kode rahasia. Salah satu risiko berbahaya dari penggunaan Wi-Fi public ini adalah Man in the Middle Attack atau MITM. MITM merupakan serangan yang bekerja dengan cara menyusup di tengah percakapan antara korban dan server yang dituju, sehingga seringkali korban tidak menyadari ketika serangan menimpanya. Peretas memposisikan diri di antara dua perangkat yang saling terkoneksi dan menyadap. MTM dapat menerima semua data yang kita masukkan ketika mengakses Wi-Fi public. Contohnya itu misalnya kita membuka M-Banking dengan username dan password, maka username dan password dapat diketahui oleh peretas. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, dengan selesainya penyampaian contoh kasus 2 tadi, maka selesai pula penyampaian materi dari kami kelompok 4. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.